Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Mecisa Putri dengan stambuk A1A123-110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional, kritik terhadap merkantilisme, keunggulan Upshot, keunggulan komparatif, model HAO, dan paradoks Leontief. Yang pertama ada pendahuluan. Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi global saat ini. Dalam konteks ini, negara-negara saling berinteraksi melalui pertukaran barang dan jasa, yang tidak hanya memperkaya masing-masing negara tetapi juga menciptakan hubungan ekonomi yang kompleks, sejak zaman kuno hingga era modern. Berbagai teori perdagangan telah dikembangkan untuk menjalankan dan menganalisis fenomena ini. Perdagangan internasional telah menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Sejak zaman kuno, negara-negara telah terlibat dalam pertukaran barang dan jasa yang tidak hanya memperkaya mereka secara ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan politik. Namun, meskipun perdagangan internasional menawarkan banyak manfaat, ia juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang mencerminkan kompleksitas dinamika global. Yang kedua ada kritik terhadap merkantilisme, pandangan David Hume. David Hume seorang filsuf dan ekonomi Skotlandia memberikan kritik penting terhadap teori merkantilisme, khususnya mengenai konsep surplus perdagangan dan akumulasi logam mulia. Hume mengajarkan teori yang dikenal dengan nama teori aliran harga spesies atau species flow theory, yang menjelaskan bagaimana peningkatan jumlah logam mulai dalam suatu negara akibat surplus perdagangan dan akhirnya akan berakibat pada penyesuaian dalam perekonomian yang mengarah pada kesetimbangan baru. Peningkatan jumlah uang dan inflasi ketika suatu negara menerima lebih banyak emas atau perak dari perdagangan internasional sebagai akibat dari surplus perdagangan dengan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan meningkatkan jumlah uang ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa domestik. Penurunan daya saing kenaikan harga barang domestik yang disebabkan oleh inflasi akan mengurangi daya saing barang-barang tersebut di pasar internasional. Sebagai akibatnya, ekspor negara tersebut akan berkurang dan impor akan meningkat, yang akhirnya akan mengurangi surplus perdagangan yang sebelumnya tercapai. Yang keempat ada keunggulan Upshot, konsep dan contoh. Spesialisasi dan keuntungan perdagangan. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi di tingkat global. Negara-negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena mereka dapat memperoleh barang dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka memproduksinya sendiri. Peningkatan kesejahteraan global. Keunggulan komparatif memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan standar hidup mereka dengan mengakses barang yang diproduksi lebih efisien oleh negara lain. Ini mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih optimal secara global. Perdagangan bebas. Teori ini memberikan argumen kuat untuk perdagangan bebas karena perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif menguntungkan semua negara yang terlibat. Negara-negara tidak perlu melindungi industri domestik mereka melalui kebijakan proteksionis, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pembangunan ekonomi.
Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat mengurangi kemiskinan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi mereka dengan memperoleh akses ke pasar internasional, menciptakan lapangan pelajaran, dan mendorong investasi. Transformasi ekonomi dan spesialisasi dengan mengikuti prinsip keunggulan komparatif, negara-negara dapat bertransportasi menjadi lebih efisien dan produktif. Mereka dapat fokus pada sektor yang lebih menguntungkan dan mengembangkan industri baru yang lebih sesuai dengan keunggulan mereka. Yang kelima ada keunggulan absolut, konsep, dan contoh. Menurut teori keunggulan komparatif, sebuah negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya kesempatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, dan akan mengimpor barang yang diproduksinya lebih mahal dibandingkan negara lain. Namun, Leontief menentukan paradoks ketika ia menganalisis data perdagangan Amerika Serikat. Ia mengamati bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki tingkat kapital yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, seharusnya lebih menguntungkan untuk mengekspor barang yang lebih banyak menggunakan modal. Amerika Serikat justru mengekspor barang yang lebih intensif dalam penggunaan tenaga kerja atau tenaga kerja lebih banyak daripada modal, dan mengimpor barang yang lebih intensif dalam penggunaan modal. Ini bertentangan dengan teori Ricardo yang mengharapkan negara dengan banyak modal seperti Amerika Serikat yang mengekspor barang yang lebih banyak menggunakan modal dan mengimpor barang yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Yang keenam ada model Hesker-Ohlin. Menurut teori HO, sebuah negara akan mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang lebih melimpah dan mengimpor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang kurang melimpah. Dengan kata lain, negara dengan modal yang banyak akan lebih cenderung mengekspor barang yang membutuhkan modal yang intensif, dan negara dengan tenaga kerja yang banyak akan lebih cenderung mengekspor barang yang akan membutuhkan tenaga kerja yang intensif. Pada tahun 1953, Wasili Leontief melakukan suatu penelitian yang sangat berpengaruh mengenai pola perdagangan internasional Amerika Serikat. Dalam analisisnya, Leontief menguji hubungan antara modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam ekspor dan impor barang-barang Amerika Serikat. Ia menggunakan data input-output yang mengukur jumlah input atau modal dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu dalam perekonomian. Hasil analisis Leontief sangat mengejutkan. Meskipun Amerika Serikat adalah negara yang kaya akan modal, Leontief menemukan bahwa ekspor Amerika Serikat lebih banyak menggunakan tenaga kerja yang intensif daripada modal yang intensif. Sebaliknya, Amerika Serikat mengimpor banyak barang lebih menggunakan modal daripada tenaga kerja. Ini bertentangan dengan prediksi yang dibuat oleh teori Hesker-Ohlin yang menyatakan bahwa negara yang kaya modal seperti Amerika Serikat seharusnya mengekspor barang yang membutuhkan modal dalam jumlah besar dan mengimpor barang yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Yang ketujuh ada paradoks Leontief, temuan dan implikasi. Paradoks Leontief menantang asumsi dasar dalam teori perdagangan internasional. Namun beberapa penjelasan telah dikemukakan untuk menjelaskan temuan ini. Berikut beberapa penjelasan yang dapat dipertimbangkan: kualitas, modal, dan teknologi. Salah satu penjelasan untuk paradoks ini adalah perbedaan dalam kualitas modal antara negara. Leontief mengonsumsi bahwa modal yang ada di Amerika Serikat pada saat itu adalah modal yang lebih canggih dan lebih efisien dibandingkan dengan modal yang tersedia di negara lain. Oleh karena itu, ekspor Amerika Serikat bisa jadi lebih
intensif dalam penggunaan teknologi inovasi yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil daripada hanya sekadar modal yang berat. Faktor-faktor selain modal dan tenaga kerja, teori Hesker-Hollin hanya mempertimbangkan dua faktor produksi utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Namun kenyataannya ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pola perdagangan internasional seperti keterampilan, pendidikan, dan tingkat inovasi. Negara yang lebih maju dalam hal teknologi atau yang memiliki keunggulan dalam faktor-faktor lain seperti manajerial atau akses ke sumber daya alam tertentu mungkin lebih cenderung mengekspor produk-produk yang lebih padat karya daripada produk yang lebih intensif modal. Keberagaman industri Leontief juga menyadari bahwa di dalam ekonomi Amerika Serikat ada berbagai faktor sektor industri dengan intensitas modal dan tenaga kerja yang sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, meskipun negara memiliki banyak modal sektor-sektor yang lebih padat, karya seperti tekstil dan pakaian bisa tetap menjadi bagian dari ekspor utama. Keunggulan komparatif yang dinamis. Keunggulan komparatif yang dinamis oleh suatu negara tidak selalu bersifat statis. Inovasi, perubahan teknologi, dan pergeseran dalam preferensi konsumsi internasional dapat menyebabkan perubahan dalam pola ekspor dan impor yang tidak selalu tercermin dalam model sederhana atau HO. Negara-negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat juga mungkin mengeksploitasi keunggulan komparatif mereka dalam produksi barang-barang dengan diferensi produk yang tinggi, yang mungkin menggunakan lebih banyak tenaga kerja keterampilan daripada modal. Implikasi dari paradoks Leontief. Temuan Leontief memberikan implikasi penting bagi teori perdagangan internasional. Paradoks ini menunjukkan bahwa teori Hesker-Hollin meskipun sangat berguna dalam menjelaskan banyak pola perdagangan internasional, tidak selalu mencakup semua kompleksitas ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan di setiap bab. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Bab ini memperkenalkan tema utama mengenai teori-teori perdagangan internasional dan relevansi analisis terhadap teori-teori klasik seperti merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model Hesker-Hollin, dan paradoks Leontief. Fokus utama adalah pada pentingnya memahami dasar teori perdagangan internasional dalam konteks global yang terus berkembang. Yang kedua ada bab 2, yaitu kritik David Hume terhadap pandangan merkantilisme dalam perdagangan internasional. David Hume mengkritik merkantilisme melalui teori aliran harga spesies yang menunjukkan bahwa akumulasi logam mulia seperti emas dan perak tidak akan menghasilkan kesejahteraan jangka panjang karena akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli. Kritik Hume menekankan pentingnya keseimbangan perdagangan dan aliran barang yang seharusnya lebih dihargai daripada hanya mengumpulkan kekayaan logam mulia. Yang ketiga ada bab 3, menghitung dan menganalisis keunggulan absolut dalam perdagangan internasional. Bab ini membahas konsep keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith di mana negara akan lebih efisien memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan adanya keunggulan absolut, negara dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional melalui spesialisasi. Namun, analisis ini juga membahas keterbatasan teori keunggulan absolut dalam dunia yang lebih kompleks. Yang keempat, ada bab 4 yang menghitung dan menganalisis keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif David Ricardo menunjukkan bahwa bahkan jika sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi suatu barang, negara tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika ia mengkhususkan diri dalam produksi barang dengan biaya peluang terendah
Bab ini menekankan pentingnya biaya peluang dan spesialisasi dalam menciptakan manfaat dari perdagangan antar negara. Yang kelima ada bab 5, yaitu menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Hesketh-Ohlin atau HO. Dan teori Hesketh-Ohlin berfokus pada perbedaan faktor produksi antara negara-negara sebagai dasar perdagangan internasional. Negara akan mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor yang langka. Model ini memberikan wawasan lebih mengenai bagaimana negara-negara dengan sumber yang berbeda dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan global. Ya, yang keenam ada bab 6, menganalisis paradoks Leontief dalam perdagangan internasional. Paradoks Leontief menunjukkan ketidakcocokan dengan teori Hesketh-Ohlin di mana Amerika Serikat yang kaya modal justru mengimpor barang yang lebih sensitif dalam modal dan mengekspor barang yang lebih padat tenaga kerja. Bab ini menganalisis faktor-faktor menyebabkan ketidakcocokan ini seperti perkembangan teknologi, perubahan dalam keterampilan tenaga kerja, dan struktur ekonomi yang berbeda.